gawe melong, nggak takut bunyi pelor melayang. Kompeni hidungnya pada bolong, ditempeleng palenya jadi peang. Kalau pitung lagi uring-uringan, jangan ngomong sembarangan. Nggak pakai golok, nggak pakai tangan, ditiup lo nyelip di pendaringan. Tuan tane hatinya penasaran, kang pukulnya dihajar abis-abisan. Hah, lo cobain nih pukulan beksi ya? Ya, mampus lo. Jangan coba-coba lawan si pitung, kalau mareh nggak kebalang tanggung. Bang Pitung kerjanya sering nulung, biar diancam mau digantung. Bang Pitung sering ngebele rakyat dari tekanan kaum linte darat, biar tugas diancam berat. Kompeni jita kepalanya rengat. Ayo lawan gue, abisin pelor lo, abisin pelor lo. Nggak nantinya gue mundur. Pada zaman kolonial, di tengah kota Batavia, hiduplah seorang pemuda bernama Pitung. Ia pemuda yang bukan sekedar jago silat, tapi juga pembela rakyat miskin. Pitung telah belajar dan berguru lebih dari 15 tahun dengan gurunya bernama Haji Naipin. Dan kini, saatnya untuk terjun ke masyarakat untuk mengamalkan ilmunya. Terlihat Pitung sedang mempraktikkan gerakan silatnya. Pitung, ilmu silat ini bukan buat gagah-gagahan, gunakan buat ngebela yang lemah. Insya Allah guru, saya janji akan pakai ilmu ini buat kebaikan. Lu juga, jangan belagu, mentang-mentang udah hebat. Siap guru. Ini kan Belanda udah jajah kita lama, rakyat kita udah banyak yang menderita. Ya lo bantu dah tuh rakyat kecil, tapi lo main cantik, pakai strategi yang bagus buat lawan Belanda. Soalnya kan mereka dari Eropa. Iya guru, kita harus pintar melawan Belanda. Seperti pantun, ilmu bukan hiasan, bukan buat pameran. Ilmu untuk membela, untuk masa depan. Dari guru ke murid, penuh kemuliaan. Demi tanah kelahiran, demi rakyat dan keadilan. Lalu Pitung pun melanjutkan latihan silatnya. Pasar Batavia adalah pasar yang sangat ramai, di mana penjajah Belanda menguasai semua pasar yang ada di wilayah tersebut. Ternyata banyak rakyat panik karena pajaknya dinaikkan oleh penjajah Belanda. Kalian ekstremis, bayar pajak atau kalian akan kami hukum. Tolong mister, kami sudah susah, jangan dipaksa bayar pajak. Kalian pribumi mau mati? Hah? Cepat bayar pajak kalian semua yang berdagang di wilayah ini.
kami berkurang karena pacaklik. Kita butuh si Pitung, cuman dia yang berani melawan mereka. Tidak lama setelah warga minta tolong, muncullah Pitung di tengah-tengah keramaian. Assalamualaikum warga semua, jangan takut. Selama Pitung masih hidup, tanah Betawi takkan pernah tunduk sama Belanda. Hidup Pitung, hidup rakyat Betawi. Tangkap dia, si Pitung adalah penjahat yang berani mencuri dari Belanda. Penjahat, yang penjahat itu kalian, merampas tanah, merampok hasil bumi rakyat Indonesia. Beraninya kau melawan kekuasaan kerajaan Belanda. Aku berani karena aku benar. Ini tanah kami, bukan tanah kalian. Akhirnya, pertarungan antara Pitung dan Belanda tidak bisa dihindarkan. Pitung melawan serdadu Belanda dengan sangat cekatan. Bayangkan, Pitung melawan 10 tentara dan akhirnya menang. Serdadu Belanda kabur dan warga pun bersorak sangat bahagia. Terima kasih Pitung, kaulah penyelamat kami. Ini semua bukan karena aneh, Bang. Ini karena kita semua berani bersatu. Melawan penjajah adalah tugas kita bersama. Merdeka! Hidup si Pitung, hidup rakyat Betawi. Belanda sadar bahwa Pitung tidak bisa dikalahkan. Maka cara yang terbaik untuk melawan Pitung adalah melakukan taktik curang sebagaimana ketika Belanda mengalahkan Pangeran Diponegoro. Kapten, bagaimana kita mengalahkan si Pitung? Dia selalu menang. Bukan dengan kekerasan, Peters. Kita harus pakai akal. Pitung lebih licin dari belut. Kalau kita bertindak gegabah, dia akan kabur lagi. Saya punya usul Kapten, kita sebarkan kabar palsu, kita buat perangkap, kita kirim seseorang yang pura-pura meminta bantuan pada Pitung, lalu jebak dia. Bagus, Peters. Bagus sekali. Siapa yang cukup licik untuk memancing dia keluar? Nanti kita minta orang pasar yang tidak suka dengan Pitung untuk pura-pura minta tolong. Keesokan harinya, jebakan untuk si Pitung sudah dipersiapkan. Pengkhianat yang asli Indonesia yang benci dengan Pitung sudah bersiap dengan taktiknya pura-pura minta tolong dirampok agar Pitung segera membantunya. Tolong, Belanda mengambil daganganku. Serahkan semua emas milikmu dan bayar pajaknya. Tolong. Benar saja, tidak lama datanglah Pitung dengan golok saktinya. Hei penjajah, jangan kau sakiti orang-orang kecil. Emas yang kalian rampas akan saya ambil kembali. Hahaha, kamu sudah terjebak, Pitung. Pedagang ini mengkhianati kamu. Serdadu, tangkap Pitung dan tembak mati. Woi penjajah Belanda,
Walaupun kalian tangkap dan tembak mati aneh, tapi percayalah akan muncul 1000 pitung untuk mengalahkan kalian para penjajah suatu saat. Pegang pitung erat-erat. Serdadu, bersiap menembak. 3, 2, 1. Allahu Akbar, merdeka! Akhirnya gugurlah satu putra bangsa melawan penjajah Belanda. Tapi nyawanya tidak sia-sia karena akan muncul pejuang-pejuang baru dari tanah Betawi. Langit gua tanya bobo. Tandingan gua macan 3, petan 3. Jangan sambelin tong. Gua cium. Wah. Gua cium. Wah. Saya Ridon si panja topeng, udah betapa di gunung kapur, tapi keras gua bejek kepeng, telur asin gua injek hancur. Ridon cukup permainannya, boleh dikata nggak tandingannya, biar hitam legem kulitnya, bersih hatinya. Ridon saya punya nama, tinggalnya di kolong langit, udah ngendon kemana-mana, tapi sayang gak punya duit. Wah, banyak orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.